teman-teman yang ada di Facebook Tintin Maleholo dan Dieter Nicholas. Hari ini kita udah live. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal nih, teman gue, sahabat gue waktu di STT Tawangmangu nih, kita gila bareng. Biarpun sekolah Alkitab tapi masih masih apa namanya tuh ya? Masih duniawi mungkin ya. Masih nakal dalam tanda kutip ya, tapi puji Tuhan, maksudnya dari pembentukan di STT Tawangmangu, ya kita masih melayani sampai hari ini ya bro ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya banyak teman-teman kita yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter di sekolah Alkitab justru stop layanan bro. Ya ini anugerah Tuhan aja nih. Ya Tintin, lo tinggal di mana bro? Di Manokwari ya? Manokwari. Gimana bro? Ceritain bro keadaan di Manokwari per hari ini. Ya, puji Tuhan selama pandemi ini kita Manokwari ini termasuk tempat yang awal corona itu fasilitas sangat minim di Manokwari. Tapi sampai hari ini belum ada kasus kematian karena real corona di Manokwari, itu belum ada sama sekali. Puji Tuhan, dengan saya percaya ini karena Tuhan saja nih, dengan peralatan seadanya waktu itu, malah gelombang pertama, gelombang kedua mereka sembuh gitu. Dan saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan saja berkenan atas Kota Manokwari. Jadi belum ada kasus yang meninggal karena corona, tapi yang kena corona ada nggak bro? Di Manokwari sudah ada berapa kali gelombang bro, jadi tapi sembuh semua. Oh puji Tuhan nih, sembuh semua ya. Sembuh semua. Mereka awal-awal cuma dirawat dengan apa adanya. Kalau sekarang kan udah mulai ada alat-alat yang memadai. Iya. Terus apa namanya bro? Terus di sana tapi pemerintah tetap dong, maksudnya ada lockdown segala macam dong kota, maksudnya dirumahkan apa segala macam gimana? Jadi sampai dari awal sampai saat ini memang aktivitas semua kalau dari pemerintah sih memang tidak ada diperbolehkan beraktivitas, cuma memang kan kadang warga mungkin sudah jenuh di rumah, mereka akhirnya keluar melakukan aktivitas. Kalau di Manokwari sendiri bro, itu yang tinggal di sana tuh maksudnya masyarakat asli Papua atau banyak pendatang juga Ben? Campuran banyak, jadi di sini kalau di Kota Manokwari sekarang ini majemuk lah. Majemuk ya? Ada. Oh, terus gimana angka kekristenan di sana gimana bro? Di Manokwarinya sendiri maksud gue. Jadi cerita ini masuk di tanah Papua tuh berawal di Manokwari. Dari dua orang misionaris dari Jerman namanya Otto dan Geisler. Jadi di sini ada satu pulau di depan Kota Manokwari yang namanya Pulau Mansinam. Itu tuh tempat pertama kali Injil masuk di tanah Papua gitu. Jadi ada ini ya, ada sejarahnya bro ya ternyata ya. Betul. Injil masuk. Bro harus datang ke Manokwari. Oh sih. Harga pesawat lagi mahal bro. Ya, kita tunggu selesai pandemi lah bro, harus datang pas di momen 5 Februari, ingat bro, 5 Februari. 5 Februari ada apa itu, tuh? Ada apa 5 Februari? Peringatan masuk Injil di tanah Papua bertempat di Manokwari. Itu pas 5 Februari sendiri itu ada, maksudnya ada acara apa bro? Apa yang dirayakan? Ada ibadah akbar di Pulau Mansinam, tempat Injil pertama kali mendarat. Dan juga ada pawai-pawai budaya dan ada kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Oh rame tuh ya, kayak KKR satu kota gitu ya? Sangat ramai karena hampir dari seluruh penjuru Papua datang ke Manokwari. Terus maksudnya kalau kita di Jakarta gini kan, kalau kita bikin acara-acara yang besar kekristenan di jalan-jalan begitu pasti kan di demo bro. Iya kan, kalau di Papua sendiri kalau maksudnya bikin acara-acara kekristenan yang besar gitu gimana animo masyarakatnya bro? Maksudnya dari agama lain ya terhadap acara ini ya? Puji Tuhan di sini nih sangat pluralisme sekali maksudnya. Oh sangat, iya. Iya.
Jadi maksudnya saling menjaga. Sampai saat ini tidak ada gesekan untuk masalah itu. Dan kalau mengenai acara-acara besar di lapangan, KKR besar di lapangan, di sini sering sekali diadakan. Karena pertama, tidak ada undang-undang ataupun tidak ada peraturan daerah yang melarang hal itu. Iya. Jadi kita cuma cukup mengurus izin keramaian dari pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait. Kalau kita mau penutupan jalan dan lain-lain, boleh berjalan. Iya, tapi dengan adanya pandemi corona ini kan mungkin bro tanggal 5 Februari itu tadinya yang rame mungkin akan ada ya inilah karena nggak boleh rame-rame kan bro. Jadi kan sebelum kemarin pandemi itu kan sudah pas perayaan 5 Februari. Jadi ada banyak yang akhirnya mereka nggak bisa pulang ke tempat mereka masing-masing. Mereka baru pulang kemarin-kemarin ketika ada kapal Pelni mulai jalan. Nah, ini masalahnya nih bro ya, maksudnya gereja ketika masa pandemi kira-kira apa yang mereka lakukan apa sih selama di Manokwari? Karena kan nggak boleh ada kebaktian kan, pasti nggak boleh ada rame-rame kan. Nah, mereka lakukan untuk melayani jemaat Tuhan apa bro? Jadi kalau cek kurang jemaat lah kayaknya jadi kayak mereka mengunjungi jemaat dari tim pelayanan itu masih gitu ke rumah masing-masing mendoakan dan lain-lain. Kalau di gereja saya bergereja mereka masih terus kirim renungan harian, panduan ibadah, mingguan itu masih terus mereka jalankan. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau kayak mereka di sini lebih ke wilayah-wilayah, rayon-rayon, lebih ke keluarga-keluarga. Oh ya langsung ya terjun langsung ke rumah gitu ya? Betul, ada beberapa gereja yang saya tahu mereka langsung begitu dengan standar yang mereka pakai dengan pakai masker, dengan tetap. Mereka bikin kebaktian online gitu nggak sih Tim kalau di sana? Ada. Itu yang tadi saya bilang, di sini familiarnya Facebook, jadi kebanyakan pendeta pakai Facebook untuk live ibadah mereka dan jemaat mereka bisa lihat dengan Facebook di rumah. Cuman kan masalahnya begini ya, maksudnya kita ngobrol aja sering putus-putus bro. Gimana kalau mereka lagi kebaktian tiba-tiba signalnya putus atau segala macam, itu kan rada ribet ya. Jadi memang itu yang terjadi bro. Di jam 9 pagi itu semua gereja di Papua biasa mulai sembahyang. Jadi itu roh-roh di udara juga ngamuk mungkin. Rebutan tempat bro, rebutan signal bro. Jadi kita berdoa supaya bufferingnya tidak lama. Iya maksudnya kita lagi live gini aja kan maksudnya lu nyedet gitu loh. Apalagi orang yang nonton gitu kan nyedet kan. Aduh, memang ini ya, memang apa namanya? Kalau menurut gua di Manokwari ini pelayanan yang paling efektif ya kunjungan ya bro ya, maksudnya kunjungan ke rumah-rumah gitu ya. Betul. Nah kalau lu sendiri Komsel gimana bro Komsel? Kalau Komsel masih pakai rumah gitu ya, ngumpul-ngumpul masih bisa ya? Berapa bulan kemarin kita Zoom. Oh pakai Zoom juga. Kita Zoom, tapi berapa minggu terakhir ini sudah pada kangen. Jadi akhirnya kita izin di salah satu gereja, teman kita juga, anak Taumangu juga. Jadi kalau di gereja kan kita bisa tahu kursi menyebar jauh-jauh, bukan 1 meter lagi, 2 meter, 3 meter. Ada beberapa teman mereka sudah kangen untuk kita menyembah bersama. Akhirnya saya bilang sudah tidak apa-apa, yang penting kita masker, cuci tangan, tidak boleh pegangan tangan, jaga jarak.
Oh iya, protokol-protokol pemerintah mesti tetap digalakan ya. Betul. Iya. Jadi kita tidak salaman, kita cuci tangan, tetap gunakan masker. Kita salam corona. Hai. Kalau jemaat lu sendiri, Tin, lu dari gereja apa sih, bro? Saya berapa tahun terakhir ini di GPKAI. Wih, apa tuh bro? Sinode apa tuh bro? Itu sinodenya memang ada di Manokwari, di Papua. Oh, Sebelumnya apa? kan di Assembly of God. Oh, GSJ ya? Ya, Oh, kalau GPK itu Gereja Kristen Persekutuan Alkitab Indonesia. oh, itu apa? Maksudnya alirannya karismatik atau lebih ke apa Injili apa? Oh, siap, siap. Terus kalau jemaat lu Model-model kenapa? model-model kayak King Mi, model-model kayak Kema Injil. Oh iya, Injili bro berarti bro. Ya, Iya, nggak masalah kan berarti kan? tidak masalah. Open minded. Oh, open minded ya, lebih terbuka ya. Oke, siap. Terus jemaat lu sendiri rata-rata tuh men orang asli Papua atau memang ada campuran pendatang juga, bro? Kalau di gereja yang saya beribadah ini campuran, cuma presentasenya lebih banyak orang Papua. Orang Papua ya. Iya. Ya. Lu pengalaman lu Yes. sendiri, pengalaman lu sendiri melayani orang Papua karena lu Ambon kan, bro ya? Maleholo Ambon kan? Ini Ambon. Ya, lu sendiri maksudnya waktu melayani orang Papua tuh apa sih? Apa kesan-kesan lu? Apa sih kesulitan-kesulitannya, bro? Jadi kebanyakan kami kan banyak bergerak di Komsel, layani anak-anak muda. Dari awal pelayaran kan saya di gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kesulitan sih tidak ada. Saya sangat menikmati. Saya sangat menikmati pelayanan di Papua sampai hari ini. Saya sangat menikmati melayani adik-adik saya di bawah saya yang asli dari sini. Dan mungkin saya tidak terlibat secara langsung dengan mereka di satu gereja. Cuman saya bisa berbagi hidup dengan mereka di Komsel, di kehidupan sehari-hari itu sebuah kebahagiaan untuk saya ketika melihat mereka mengenal Yesus secara pribadi gitu. Membawa mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi. Kendala ini mungkin orang Indonesia Timur punya kebiasaan, bukan orang Papua saja, bukan orang di daerah sini saya, tapi orang Indonesia Timur kan berasa mereka tuh lahir dengan kekristenan. Jadi roh agamawi ya, bro. Ya, melepaskan agama yang adalah budaya itu menjadi sebuah kepercayaan, sebuah lifestyle itu yang agak sulit, bro. Di sini orang mengerti Alkitab, orang tahu isi Alkitab. Tapi ya gitu, Manokwari kota Injil, Manokwari tempat masuk Injil pertama kali, tapi sampai hari ini juga warna kekristenan tuh cuma dilihat di gedung-gedung gereja aja. Oh iya, nggak kelihatan di kehidupan sehari-hari ya. Terlalu sedikit. Iya. Saya terlalu naif untuk bilang hal itu tuh. Nah, kalau lu suka masuk ke pedalaman nih, bro ya. Kalau pelayanan di pedalaman tuh apa, bro? Yang membuat lu tuh tetap bergairah melayani orang-orang yang ada di pedalaman Papua. Jadi kalau pedalaman kan itu berapa tahun lalu kita sering dari satu komunitas yang namanya Asap Geng, itu banyak anak-anak muda di situ. Dan beberapa teman, ada kakak-kakak tingkat jauh, angkatannya Mas Bambang. Jadi puji Tuhan
ada satu wadah pemuda. Hah? Banyak pemuda namanya Asap Geng, itu banyak sekali pemuda yang dari SMP sampai SMA sampai bahkan mereka sekarang sudah menikah bekerja, mereka masih Hah? setia melayani dalam satu organisasi komunitas itu yang nama Asap Geng. Nah, dari situ tuh kita sering buat pelayanan ke kampung-kampung, jadi Oh, naik ke pedalaman-pedalaman, jadi kita memang bikin pelayanan ke orang-orang di dulu pedalaman, saya sekarang sudah tidak sih, soalnya sudah kendaraan sudah bolak-balik. oh gitu ya, udah nggak seserem yang kita bayangkan itu ya. Iya, sudah tidak terlalu se-ekstrim waktu awal-awal kita ke sana. Sekarang sudah Oh, tempatnya sudah jadi kabupaten sih. iya iya iya. Iya. Jadi kita sering nginap di sana dengan masyarakat 1, 2, 3 hari, 4 hari. Ya kita buat bukan sekedar pelayanan saya, tapi bagaimana kita ajarkan mereka hidup yang bersih, Oh, memasak iya. yang baik, mengolah Iya. makanan yang baik, dan lain-lain. Jadi banyaklah sosial juga. Iya iya iya. Jadi puji Tuhan dengan hal-hal itu membuat saya melihat bahwa Papua tuh menyenangkan gitu. Dan Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya punya pribadi sendiri, bisa bawa saya kemana-mana gitu di Papua, bahkan belum semua Papua. Iya. Papua terlalu luas. Terlalu luas ya. Orang dari satu kota ke kota aja mesti naik pesawat ya bro ya. Betul. Iya. Gue pernah ke daerah Merauke itu bro. Ternyata Merauke itu enak ya bro ya. Adem ya, dingin ya. Ya itu kena anginnya Australia itu. Jadi kalau musim-musim tertentu, kalau Australia lagi dingin, di daerah situ dingin sekali. Iya dingin sekali. Gila gue waktu itu ke Papua, ke Merauke. Wih, kok beda nih dari yang lain nih. Paling beda kayaknya. Dia cuacanya ngikut Australia. Kalau Australia lagi dingin, angin dinginnya tuh sampai ke Merauke. Iya iya iya. Lo udah pernah ke Merauke bro? Saya sampai Jayapura. Makanya saya bilang Papua ini masih terlalu luas untuk dijelajahi. Gitu ya. Kalau di sana tuh, Tin, di Manokwari sendiri, maksudnya ada nggak sih aliran-aliran gereja yang lain kayak apa GBI Rock, apa segala macam gitu, ada nggak sih? Di sini hampir ada semua, lengkap bro. Oh gitu ya, Lengkap. lengkap ya. Terus persatuan gerejanya gimana bro? Jalan nggak? Ada satu wadah yang namanya PGGP, Persatuan Gereja-Gereja Papua. Jadi maksudnya artinya semua yang denominasi yang ada di Manokwari itu mereka puji Tuhan kompak di PGGP gitu. Oh iya. Mereka menggabungkan diri semua di situ. Meskipun sistemnya mungkin kayaknya cuma koordinasi, tapi mereka bisa menjalankan kerjasama antar gereja itu dengan baik. Ya terutama buat acara-acara kayak 5 Februari itu ya, itu penggeraknya mereka itu ya. Kalau 5 Februari ini Pemerintah. Iya, sudah masuk dalam anggaran pemerintah. Sudah agenda nasional, sudah masuk dalam agenda pemerintah tuh, agenda tahunan. Mungkin kalau apa namanya? Kalau persatuan gereja itu kalau buat acara-acara kayak ada KKR yang melibatkan semua gereja baru mereka bergerak deh ya. Ya, di sini kalau ada KKR Akbar selalu melibatkan bukan satu gereja saja, pasti ada denominasi ya, bukan gereja. Iya. Itu kalau di sana yang sering bikin KKR dari mana bro? Di sini ada persekutuan. Nggak, yang KKR yang paling besar yang ada di Manokwari yang maksudnya heboh, bikin macet segala macam, itu KKR siapa bro? Pendeta siapa tuh yang datang? Dulu Peter Yongren. Oh iya. Peter Yongren itu dari luar negeri kan? Dari Amerika ya. Iya. Kalau yang dari Indonesia bro, yang paling dinanti-nantikan di Manokwari siapa tuh? Selain Tintin Maleholo ya?
Aduh. Jadi salah satu yang familiar di Manokwari itu kan Gilbert Romendong karena sering di TV, Oh, sering di iya, media iya. sosial. Hah? Dia punya quote-quote 2 menit itu kan sering jadi kemarin waktu Gilbert datang juga lumayan, puji Tuhan banyak. Banyak yang rame kalau Gilbert ya. Memang 10-20 tahun lalu di Manokwari Hah? ini sempat jadi tempat yang sering sekali buat KKR, seminar doa dan lain-lain, dan itu banyak sekali orang datang. Jadi bisa sampai di daerah-daerah luar daerah juga dipakai trek untuk jemput. Jadi ada satu lapangan itu penuh minta ampun. Nah mungkin itu Oh. pemandangan yang sulit kalau di Jawa ya. Kalau Terus dampaknya apa bro? Dampaknya nih mereka bikin KKR, apa seminar-seminar doa tuh dampaknya buat kota tuh apa sih? Ada nggak sih dampaknya? Apa nih bikin? Ya, cuman rame-rame doang ya bro ya? dampaknya nih bro, Hah? Ah, saya, terus saya masih dia ingat, saya masih ingat Om Sem punya pelajaran tentang keluarga dan presentasi tentang ibadah, KKR, Komsel ya. dan keluarga saya masih ingat. Jadi saya masih percaya hal itu. Yang presentasi terkecil tuh KKR. Untuk bawa orang kenal Tuhan lebih pribadi. Om Sem bilang KKR tuh presentasinya paling kecil. Padahal dia ngumpulin paling banyak ya bro ya. Padahal, ah? Ya padahal ngumpulin orangnya paling banyak tapi dampaknya paling kecil ya. Iya, terjebak dalam euforia. Euforia bener, gue setuju. Nah menurut lu sendiri yang dampaknya paling besar tuh pelayanan di Papua tuh pelayanan yang model kayak gimana bro? Siapa tahu kan bisa kita terapkan juga di Jakarta. Di Papua tidak bisa. Pertama, pendidikan harus. Kedua, Oh, lewat kesehatan. jalur sosial lah ya. Iya. Hmm. Mungkin 3 hal itu, bro. Pendidikan, kesehatan, sosial. Itu yang mungkin lebih menyentuh daripada sekedar. KKR. Iya. Karena di sini KKR sudah menghabiskan miliar-miliar. Tapi dampaknya Dampaknya. Jadi di sini ya gimana ya? Sebenarnya saya percaya bahwa pemerintah tidak salah karena mereka pengen mensupport segala sesuatu untuk hal yang lebih baik. Tapi ada oknum yang mulai menyalahgunakan kesempatan dari pemerintah yang baik ketika mensupport dengan dana dan lain-lain. Iya, iya. Itu Akhirnya jadi oknum lah ya bro. Ya oknum oknum. lah, oknum. Saya percaya tidak semua. Iya, iya, iya. Jadi apa sekolah, kesehatan, sosial itu lebih berdampak daripada hanya sekedar bikin KKR gitu ya. Betul. Karena saudara-saudara seberang kita mereka masuk dengan hal itu, bro. Oke, mungkin kita lanjutkan next time teman-teman pembicaraan kita. Ya, oleh sebab itu kita belajar satu hal hari ini bahwa pelayanan-pelayanan seperti memberikan pendidikan, kesehatan dan sosial itu lebih berdampak daripada hanya sekedar membuat kebaktian kebangunan rohani. Bukan berarti kebaktian kebangunan rohani tidak penting, tapi ada sisi-sisi yang lain dari pelayanan yang kepada masyarakat yang perlu kita pikirkan supaya pelayanan kita jauh lebih efektif, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berdampak. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mantap.